Baik, untuk selanjutnya kita masuki presentasi yang ke-7. Untuk presentasi yang ke-7 akan disampaikan oleh Saudari Ratna Kumala. Untuk Saudari Ratna Kumala, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya Ratna Kumala. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Implementasi Pendidikan Neoliberal kepada Masyarakat melalui Media Pendidikan Neohistoria. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan neoliberal melalui media pendidikan neohistoria. Metode analisis pemecahan masalah yang digunakan penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan materi yang sesuai dengan menggunakan beberapa referensi. Sumber referensi yang digunakan ialah jurnal, buku, dan lainnya. Hasil neoliberal, kata yang kerap menjadi sumber kontroversi pada beberapa dasawarsa terakhir. Para pengusungnya percaya bahwa neoliberalisme merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran dunia. Secara sederhana, neoliberalisme dapat didefinisikan sebagai an updated version of classical political economy that was developed in the writing of free market economies. Haywood 2002. Halaman 49. Di sisi lain, neoliberalisme juga menjadi sasaran kritik dan dituding sebagai sumber kehancuran dan degradasi berbagai aspek kehidupan. Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali kepada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme dengan demikian dicirikan dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi, badan usaha milik negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Namun, berbeda dengan liberalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, neoliberalisme ini lebih merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik. Implementasi neoliberal di sektor perdagangan, kelahiran World Trade Organization atau WTO pada tahun 1994 yang menggantikan rezim perdagangan sebelumnya di bawah GATT. Secara gamblang meninggalkan prinsip embedded liberalisme yang syarat dengan ide Keynesian menuju penerapan neoliberalisme yang dilandasi semangat pro-pasar dan pengkerdilan peran negara. Di sektor finansial, rezim finansial internasional di bawah IMF mengkampanyekan ide neoliberal lewat penerapan Structural Adjustment Program (SAP-nya) yang mensyaratkan sejumlah perubahan-perubahan struktural ketika suatu negara membutuhkan pinjaman dari lembaga tersebut. Keberhasilan kampanye kebijakan neoliberal ditandai dengan kecenderungan negara-negara berkembang yang mengadopsi resep-resep Washington Conscious sebagai landasan kebijakan ekonomi politik mereka. Krisis finansial yang melanda Asia Timur pada pertengahan tahun 1990-an menjadi masih prioritas liberalisme tersebut saat menunjukkan keberhasilan penanganan kebijakan state tidak mampu yang tinggal di 10 negara paling kaya di dunia pada tahun 1980 adalah 77 kali lebih besar dibanding mereka yang tinggal di 10 negara termiskin di dunia. Pada tahun 1999, angka tersebut melonjak menjadi 122 kali lebih besar. Wallace dan Woodall tahun 2004.
Lebih jauh, UNDP melaporkan bahwa tahun 1999 negara-negara maju dengan populasi 22,9% dari total populasi dunia menikmati 84,2% dari GNP dunia. Sementara NSB dengan populasi 77,1% penduduk dunia hanya meraih 15,8% dari GNP dunia. Ketimpangan semacam inilah yang lebih populer disebut dengan kondisi 20-80 society. Simpulan, janji-janji yang tidak terwujud setelah memunculkan kritik dan mendorong kemunculan gerak resistensi global terhadap praktik-praktik neoliberal. Terlebih, pemaksaan penerapan melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional mendorong munculnya perlawanan atas nama kedaulatan negara. Kemunculan tokoh-tokoh politik seperti Evo Morales dari Bolivia, Hugo Chavez dari Venezuela yang menerapkan kebijakan ekonomi politik yang keluar dari pakem rezim neoliberal menambah daftar gerakan anti-neoliberal. Fenomena gerakan anti-neoliberal di Amerika Latin tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan para pemimpin politiknya yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin politik lain di berbagai belahan bumi yang cenderung sekedar mengekor dan menghamba demi bantuan asing. Namun, setidaknya apa yang terjadi di Amerika Latin belakangan ini seolah menyentak dunia bahwa sesungguhnya ada jalan lain di luar resep neoliberalisme yang bisa diambil. Neoliberalisme is not the natural human condition, is not supernatural, it can be challenged and replaced because its own failures will request this. Susan George, tahun 1991. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Ratna Kumala. Untuk selanjutnya, ini kita langsung saja ke pembahas. Untuk pembahas yang pertama, itu ada Saudara Noval. Untuk Saudara Noval, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya mau membahas mengenai itu. Dari PPT yang disampaikan oleh Mbak Ratna ini sudah memuat judul, terus tujuan, metode, dan hasil dan kesimpulan. Dalam PPT ini mungkin masih membahas mengenai dalam judul ini kan implementasi pendidikan neoliberal kepada masyarakat melalui pendidikan neohistoria. Nah, dalam presentasi ini implementasi melalui media pendidikan neohistoria ini masih belum disampaikan lebih detail. Nah, dalam PPT ini masih membahas mengenai paham neoliberalisme saja. Mungkin dalam implementasian dalam media pembelajaran neohistoria ini masih belum. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas tanggapannya. Untuk selanjutnya ada pembahas 2. Untuk pembahas 2 itu akan disampaikan oleh Saudari Hanifah. Kepada Saudari Hanifah, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan terkait pembahasan saya dari presentasi Ratna. Menurut saya, pemaparan yang telah dijelaskan sudah cukup baik. Struktur yang ditampilkan di PPT sudah lengkap, mulai dari identitas hingga kesimpulan. Penyusunannya sudah rapi. Akan tetapi terlihat banyak tulisan sehingga membuat pembaca merasa bosan. Sebaiknya diambil yang inti-intinya saja. Terkait dari isi yang dipaparkan sudah jelas, akan tetapi pemaparannya lebih condong pada paham neoliberalisme, kurang menonjolkan pembahasan terkait media pendidikan yang historia, sehingga belum merangkap secara detail sesuai dengan apa yang ada di judul. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya pada Saudari Hanifah. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Saudari Ratna Kumala, saya persilakan. Saya izin bertanya. Baik, Saudari Adila, saya persilakan untuk bertanya.
Terima kasih, moderator. Dalam PPT tersebut telah dijelaskan tentang neoliberal dan asal-usulnya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi latar belakang munculnya neoliberal dan apakah neoliberal itu dianggap menjadi sumber kehancuran dari berbagai aspek kehidupan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada Saudari Adila. Mungkin langsung saja dijawab oleh Saudari Ratna. Baik, izin menjawab. Neoliberalisme dilatar belakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan invensionis pada tahun 1960-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Seperti halnya pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya, kemunculan neoliberalisme dipicu krisis berupa stagflasi pada tahun 1970-an di negara-negara maju yang memberi angin haluan ini untuk menyerang balik kubu pro-intervensi dan membawa kembali sebagai wacana kebijakan ekonomi dominan. Pada krisis kapitalisme di akhir tahun 1970-an menyebabkan semakin berkurangnya tingkat keuntungan kaum kapitalis yang berakibat pada jatuhnya akumulasi kapital mereka sehingga meneguhkan mereka untuk kembali kepada sistem liberalisme. Doktrin ekonomi Keynesian dianggap sebagai penyebab kehancuran kapitalisme waktu itu yang dimotori oleh ekonomi Milton Friedman dan Friedrich Hayek. Mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu memajukan ekonomi dibandingkan negara dan usaha negara dalam mengatasi kegagalan ekonomi yang lebih mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Mereka ingin negara kembali pada fungsi dasarnya dengan cara melakukan deregulasi, privatisasi, atau mengkontrakkan sejumlah fungsi negara kepada swasta. Modifikasi baru ataupun perkembangan dari sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme ini yang memunculkan neoliberal. Kebijakan neoliberal sukses mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, jadi tidak menjadi sumber kehancuran dan degradasi dari berbagai aspek kehidupan. Itu menurut saya hanya tudingan saja. Sekian. Apakah ada feedback, Mbak? Terima kasih Saudari Ratna atas jawabannya. Dari saya cukup dan terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Ratna. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya